Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ikli Darsa Saputra, NIM M1A1 19001, Prodi Teknik Elektro Universitas Jambi. Baik, dalam video kali ini yaitu video perbaikan nilai UTS mata kuliah rangkaian logika dan teknik digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aljabar, boolean, dan contoh soalnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah aljabar yang menghubungkan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operasi logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal dengan sebagai hukum aljabar boolean. Aljabar boolean adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dengan menggunakan hukum boolean, kita akan dapat mengurangi atau menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh sebab itu, aljabar boolean adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna untuk menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi boolean. Kita lanjut ke tabel kebenaran hukum aljabar boolean. Perhatikan tabel di samping menjelaskan mengenai hukum boolean, aturan, dan teorema aljabar boolean. Bisa kita lihat, ini tabel kebenaran hukum aljabar boolean. Berikut ini adalah tabelnya. Kita lanjut ke perkalian dan penjumlahan aljabar boolean. Ini. Yang mana jika ada tanda garis seperti ini di atas variabel, contohnya seperti ini, maka kita lambangkan dengan ini, lambang not, begitu. Kita lanjut ke fungsi aljabar boolean. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka gerbang dasar AND, OR, dan NOT 2 input akan menghasilkan 16 fungsi yang ditujukan pada tabel di samping. Berikut ini adalah tabel dari fungsi aljabar boolean. Yang pertama yaitu 0, dilambangkan dengan 0. Identity dilambangkan dengan angka 1, input A dilambangkan dengan angka A, input B, not A dilambangkan dengan A, dan ada garis di atasnya, not B begitu juga. A, AND, B, AND, maka dilambangkan dengan A dikali B. Jika AND not B, maka dilambangkan A dikali B, ada garis di atasnya, itu melambangkan not. Begitu seterusnya hingga yang ke-16. Kita lanjut ke operasi aljabar boolean
2 variabel, dan 3 variabel. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aljabar boolean, 2 atau 3 variabel, maka digunakan sifat identitas. Di samping itu, prinsip dualitas juga digunakan pada sifat-sifat identitas. Jika A, B, dan C adalah variabel boolean, maka berlaku hukum dan sifat berikut. Yang pertama yaitu hukum komutatif. Hukum komutatif menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Seperti ini gambarnya. Komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama saja dengan B ditambah A. Begitu juga perkalian. A dikali B sama saja dengan B dikali A. Atau bisa disebut ini OR, ini AND. Kita lanjut ke hukum berikutnya yaitu hukum asosiatif. Hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan menyelesaikan operasi pada variabel, tidak akan mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Begini gambarnya, asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kurungnya berbeda. Itu sama saja. Kita lanjut dengan hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tepatnya tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian. Seperti ini. Gambar distributif atau pembebaran. Kita lanjut ke hukum absorpsi, kombinasi, dan konsensus. Begini, contoh dari hukum absorpsi atau penghilangan, hukum kombinasi, dan hukum konsensus. Sifat identitas lainnya yaitu ini, bisa dilihat pada gambar ini. Kita lanjut ke prioritas operasi aljabar boolean. Pada teorema aljabar boolean dikenal 3 operasi logika yaitu operasi logika OR, AND, dan NOT, sehingga dapat dihasilkan berbagai bentuk fungsi logika. Demi memudahkan dalam pengoperasiannya, maka dipergunakan tanda kurung untuk memberikan prioritas. Pada dasarnya, konsep prioritas operasi ini tidak ada bedanya dengan konsep prioritas pada operasi aritmatika. Berikut ini aturan prioritas operasi aljabar boolean. Yang pertama yaitu bila terdapat tanda kurung, maka tanda kurung tersebutlah terlebih dahulu kita lakukan penjumlahan atau kita sederhanakan. Yang kedua yaitu bila tidak terdapat tanda kurung, maka suatu pernyataan logika diselesaikan dengan urutan NOT terlebih dahulu, yang kedua AND, dan terakhir itu OR. Contohnya, 1. Pertama, kerjakan terlebih dahulu negasi A dan B. Ya, seperti ini. A ditambah B. Lalu lanjutkan dengan operasi AND. Kita menjadi seperti ini. Dan kemudian baru kita lanjutkan dengan operasi OR. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal aljabar boolean. Pertama, suatu lokasi memori mempunyai nilai 1000, 1100. Jadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1 dan bit ke-3 dan ke-2 menjadi 0. Tanpa mengubah bit-bit yang lain. Ya, kita jawab. Yang pertama, untuk menjadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1, dapat kita lakukan dengan operasi OR. Seperti ini. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1.
0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 sama tambah 0 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Dan dilanjutkan untuk menjadikan bit ketiga dan kedua menjadi 0 dapat dilakukan dengan operasi AND. Itu seperti ini. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 1, 0. Maka hasil akhirnya 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Itu adalah hasil akhirnya. Contoh kedua yaitu sederhanakan pernyataan logika berikut ini. Y sama dengan seperti yang saya sebutkan tadi, jika ada lambang seperti ini, garis seperti ini adalah dilambangkan dengan not. Kita sebut saja not. Y sama dengan A not B C not ditambah A B C not. Y sama dengan A not B not C D ditambah A not B not C D not ditambah A B not C not D not ditambah A B not C D not. Dan yang Y sama dengan dalam kurung A not ditambah B kali A ditambah B. Kita jawab yang pertama untuk yang ini. Y sama dengan A not B C ditambah A B C. Dikarenakan B C not maksud saya. Dikarenakan yang ini B C not dan sini sama B C not juga. Maka kita keluarkan yang A not dan A ini kita masukkan dalam kurung seperti ini. Maka A not ditambah A itu hasilnya menjadi 1. B, C, not ini. Jadi kita kalikan. Dikali sama dengan 1 dikali B, C, not. Maka hasilnya seperti ini. Dan lanjut ke yang kedua yaitu A not B not C D ditambah A not B not C D not ditambah A B not C not D not ditambah A B not C D not. Dikarenakan di sini A B C-nya sama dan yang kedua ini ABD-nya yang sama, maka yang tidak sama kita masukkan ke dalam kurung menjadi seperti ini. Yang mana D ditambah D not ini menjadi hasilnya 1. Ini juga C not ditambah C hasilnya 1. Dikalikan maka hasilnya seperti ini. Dan yang selanjutnya itu yang ini bisa kalian lihat ini bagaimana caranya. Caranya hampir sama saja dengan yang pertama dan yang kedua. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Soal yang terakhir. Yang ketiga yaitu buatlah tabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan Q pada sirkuit berikut serta identifikasi gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Ini adalah rangkaiannya. Kita jawab. Yang pertama, dari gambar rangkaian di atas dapat kita ketahui bahwa 3 gerbang yaitu gerbang NAD yang ini. NAD memiliki 2 input. Gerbang NAD memiliki 2 input A dan B. Gerbang XOR memiliki 2 input juga. Yang ini XOR sama juga 2 input yaitu A, B.
Dan terakhir gerbang XNOR, 2 input pada gerbang output. 2 inputnya yaitu ini, C dan D. Yang untuk XNOR. Dan outputnya adalah Q. Dan C dan D ini adalah output dari ini, A, B. Karena hanya ada 2 input ke sirkuit A dan B, maka 4 kemungkinan kombinasi input 2 pangkat 2, yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Berdasarkan kombinasi input tersebut, maka akan dibuat tabel kebenaran. Maka tabel kebenarannya menjadi seperti ini. A, input A, 0, 0, 1, 1, input B 0, 1, 0, 1, dan output C 1, 1, 1, 0, D 0, 1, 1, 0, dan output Q 0, 1, 1, 1. Dari tabel kebenaran di atas, kolom C mewakili fungsi keluaran yang dihasilkan oleh gerbang NAD. Yang ini, kolom C mewakili dari gerbang keluaran NAD. Dan sedangkan kolom D mewakili fungsi keluaran dari gerbang XOR. Ini. Yang ini mewakili gerbang keluaran XOR untuk yang D. Dari kedua ekspresi output ini kemudian menjadi kondisi input untuk gerbang XNOR. Dapat dilihat dari tabel kebenaran bahwa output dari Q akan bernilai 1 apabila salah satu dari dua input A dan B berada di logika 1. Maksudnya apabila nilai output Q akan bernilai 1 apabila salah satu dari input A dan B ini bernilai 1. Seperti 0, 1. Karena nilai B-nya 1, maka outputnya menjadi 1. Dan yang 1, 0, karena input A-nya bernilai 1, maka output Q-nya juga 1. Begitu juga yang terakhir yaitu 1, 1. Karena input keduanya bernilai 1, maka outputnya menjadi 1. Salah satu-satunya tabel kebenaran yang memenuhi kondisi ini yaitu tabel kebenaran gerbang OR. Oleh karena itu, seluruh rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang OR 2 input. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai aljabar boolean. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, dan terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan juga. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.